Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Kampung Ketupat nunggak 400 juta rupiah, kontrak terancam diputus. Pemerintah kota siapkan langkah. Perbaikan titian kampung hijau capai 30%, ditarget rampung Desember 2025. Tradisi Bayun Maulid ramaikan hari ulang tahun ke-499 Banjarmasin di Masjid Sultan Suryansyah. Ikon kuliner tradisional Kampung Ketupat Banjarmasin kembali jadi sorotan, bukan karena ramainya pengunjung, melainkan tunggakan sewa dari pengelola PT Juru Supervisi Indonesia yang kini mencapai 400 juta rupiah. Sesuai perjanjian, kontrak otomatis diputus jika menunggak 3 tahun berturut-turut. Namun perusahaan ini sudah 2 tahun tidak membayar, ditambah denda yang menumpuk. Kabak Hukum Setdakot Banjarmasin, Jeffrey Fransyah menyebut pengelola berencana mengakhiri kerjasama. Meski demikian, kewajiban membayar tetap harus ditunaikan. Kami sudah ada komunikasi lisan dengan PT Juru selaku mitra kerjasama yang menyewa lahan tersebut. Jadi dari yang bersangkutan sudah menyatakan akan mengakhiri kerjasama. Nah, kami sudah ada komunikasi, tinggal menunggu kapan mereka melayangkan surat pengakhiran kerjasama. Jika semakin lambat surat pengakhiran kerjasama itu dikirimkan ke kita, maka denda akan terus berjalan. Artinya tahap pertama ini fokusnya adalah pengakhiran kerjasama dulu. Artinya ketika kerjasama berakhir, dendanya di stop dulu. Lalu kita akan perhitungan lagi mengenai bagaimana mereka membayar total tunggakan kontribusi disertai dengan denda. Jadi fokusnya ke sana. Kondisi ini sekaligus membuka fakta pahit. Kampung Ketupat yang diharapkan jadi ikon wisata kuliner justru stagnan di tangan investor. Kini publik menanti langkah tegas pemerintah kota, apakah mencari investor baru atau mengambil alih pengelolaan langsung. Fudail dan Nurfidaran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pasca ambruk pada awal Agustus lalu, titian kampung hijau di Kelurahan Sungai Bilu, Banjarmasin kini tengah diperbaiki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Progres pembangunan sudah mencapai 30% dengan pondasi dan lantai kayu ulin sepanjang 52 meter yang telah terpasang dari total 88 meter. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Suri Sudarmadiah menyebut perbaikan diprioritaskan pada titik paling rusak agar segera bisa dilalui warga. Nantinya titian juga akan dilapisi beton agar kuat menopang kendaraan roda 2. Jadi titian kayu ulin seperti biasa, nanti kita lapis beton atasnya. Tapi kita sesuaikan dengan kemampuan titian ulin tersebut, dan juga nanti mungkin transportasi paling kan roda 2 yang lewat di situ. Nah, kami sesuaikan dengan itu sehingga mungkin betonnya pun juga tidak terlalu tebal agar tidak terlalu memberatkan terhadap fondasinya. Itu berarti ada beberapa tahapan itu Pak Bu, pekerjaan. Kalau tahap pertama pasti kan bikin jembatan kayu ulinnya dulu, baru nanti dibeton. Semua akan dicor beton gitu. Pekerjaan ditargetkan rampung pada Minggu ketiga Desember tahun ini. Meski ada kendala bahan dan mobilisasi alat berat, akses warga tetap terjaga melalui jalan sementara. Selain sebagai jalur utama, titian kampung hijau juga berfungsi strategis untuk menata kawasan dan mencegah permukiman liar di bantaran sungai. Fudail dan Nurfidaran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini.
Kampung Ketupat nunggak 400 juta rupiah, kontrak terancam diputus. Pemerintah kota siapkan langkah. Perbaikan titian Kampung Hijau capai 30%, ditarget rampung Desember 2025. Tradisi Bayun Maulid ramaikan hari ulang tahun ke-499 Banjarmasin di Masjid Sultan Suryansyah. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, PAM Banjarmasin menggelar acara religius di Aula PAM Banjarmasin Selasa siang. Acara ini dihadiri jajaran direksi, Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, penceramah, serta seluruh karyawan. Dengan tema meneladani Rasulullah untuk keberkahan lingkungan kerja, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat kerja dan meneladani akhlak Nabi dalam pelayanan publik. Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Nelly Lestriani, memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Alhamdulillah pada hari ini ada pun tema dari memperingati Maulid Nabi, meneladani sifat Nabi Muhammad SAW, kemudian meningkatkan kinerja yang berkah untuk wilayah PPAM khususnya, selain meningkatkan silaturahmi di antara pegawai, kemudian di sektor-sektor yang terkait, kemudian meneladani sifatnya Rasul mungkin demi mendapatkan pekerjaan yang berkah tentunya. Sementara itu, PLT Direktur Utama PAM Banjarmasin Syahrani menegaskan pentingnya menjadikan etos kerja Rasulullah sebagai teladan agar kinerja perusahaan semakin baik ke depannya. Kota Banjarmasin. Tentu saja karena sesuai tadi tema yang kita angkat meneladani Rasulullah SAW, kami juga berharap etos kerja dari Rasulullah bisa kami laksanakan juga. Kami tadi memberikan juga kepada seluruh pegawai kita untuk meningkatkan terus kinerja kita. Alhamdulillah memang beberapa tahun terakhir ini penilaian kinerja baik dari Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian PUPR kami terus nilai. Fudail dan Nur Sudarlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin secara simbolis melepas 14 santri dan santriwati asal Banjarmasin untuk menempuh pendidikan ke Timur Tengah. Pelepasan berlangsung di Aula Kayu Baimbai Balai Kota Senin siang dan difasilitasi pemerintah kota bersama Majelis Ulama Indonesia Banjarmasin. Dari 14 peserta, 10 diantaranya akan menimba ilmu ke kota Tarim, Hadramaut, Yaman melalui program beasiswa. Sementara 4 lainnya melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir dengan bantuan pendidikan. Wali Kota Yamin mengapresiasi capaian para peserta yang telah melewati seleksi ketat di pondok pesantren masing-masing, serta berharap mereka kelak mampu berkontribusi besar dalam pengembangan dakwah di kota. Pemerintah Kota Banjarmasin, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, khususnya kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin yang telah berperan serta dalam memfasilitasi, mendampingi serta menyiapkan generasi muda kita untuk menuntut ilmu agama di pusat-pusat peradaban Islam di dunia. Yang keberangkatan ke berbagai lembaga nama ini tadi disampaikan Hadramaut, Yaman maupun di Kairo, Mesir, tentu bukan hanya sebuah perjalanan akademik, tetapi juga sebuah amanah besar. Amanah besar bagi anak-anak kita yang membawa nama baik Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin. Program ini telah berjalan sejak 2021 dan dengan keberangkatan tahun ini, total 59 santri asal Banjarmasin kini tengah menimba ilmu di Timur Tengah. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Air
merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, PAM Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai Kota Seribu Sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PAM Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Kampung Ketupat nunggak 400 juta rupiah, kontrak terancam diputus. Pemerintah kota siapkan langkah. Perbaikan titian Kampung Hijau capai 30%, ditarget rampung Desember 2025. Tradisi Bayun Maulid ramaikan hari ulang tahun ke-499 Banjarmasin di Masjid Sultan Suryansyah. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus memeriahkan hari jadi ke-499 Kota Banjarmasin, pemerintah Kota Banjarmasin kembali menggelar tradisi budaya Bayun Maulid. Kegiatan berlangsung khidmat di halaman Masjid Sultan Suryansyah Senin siang dan diikuti 499 peserta. Acara resmi dibuka oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Wakil Wali Kota, jajaran pejabat daerah serta tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Yamin menegaskan pentingnya menjaga kelestarian tradisi khas Banjar ini agar diwariskan kepada generasi mendatang. Tradisi budaya orang Banjar karena mengingat tradisi Bayun Maulid ini adalah perpaduan antara tradisi dan Maulid ya. Jadi ini harusnya kita terjaga untuk operasi teruskan dan harus diteruskan dan dilawat. Tradisi Bayun Maulid selain bernilai religi juga menjadi media mempererat silaturahmi warga, memperkokoh kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dan memperteguh identitas budaya Banua. Pelaksanaan di Masjid Sultan Suryansyah yang syarat sejarah semakin menambah makna spiritual dan budaya bagi masyarakat Banjarmasin. Fudail dan Nusuddaran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani dua wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Zaldi Ariandi beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.